Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami tentang strategi pengembangan UMKM kedai G&G Juice. Untuk perusahaannya di sini kami menggunakan perusahaan Boost Juice. Sebelumnya perkenalkan saya Zahra Mauli Kalato dengan NIM 1040424000109 dan teman-teman saya. Saya Yolanda Priscilia Dewi dengan NIM 104042400381. Saya Bilkis Meninggali Savana Kobi dengan NIM 1040424003330. Dan saya Muhammad Dafa Yasinugraha dengan NIM 1040424008084. Next. Baiklah, di sini untuk presentasi kami akan menjelaskan tentang profil perusahaannya. Selanjutnya itu ada analisis lingkungannya, kekurangan dan kelebihan kedai G&G Juice, dan bagaimana strategi pengembangannya agar UMKM ini bisa jauh mendapatkan omset dan memperluas kedainya. Selanjutnya juga ada kesimpulan dan nanti sebelum kesimpulan juga kami akan memberikan hasil wawancara kami dengan pemilik dari kedai jus G&G. Next. Nah, kita langsung masuk ke profil singkat daripada kedai jus JNJ ini. Nah, jadi kedai jus JNJ ini merupakan UMKM kuliner yang bergerak di bidang penjualan jus buah dan es buah. Dan kedai jus ini tuh berlokasi di Bogor, tepatnya di Komplek Alam Tirta Lestari. Dan kebetulan untuk ownernya sendiri itu adalah teman saya, namanya Mardika Galih. Itu dia adalah mahasiswa akuntansi dari Universitas Kesatuan Bogor. Nah, habis itu untuk konsep usaha kedai jus ini, mereka memiliki konsep yaitu jus yang fresh dengan harga yang terjangkau. Dan produk utamanya itu jus buah, walaupun di kedai JNJ ini mereka menjual seperti es buah, habis itu ada es teler juga. Nah, tapi untuk fokus produk utamanya itu ada jus buah. Nah, habis itu untuk target pasarnya, karena kedai jus JNJ ini berlokasi di food court di sebuah komplek itu. Jadi emang untuk target pasar sendiri itu adalah konsumen keluarga yang berkunjung ke area food court. Nah, segmen ini mencakup anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Nah, kedai Jus Janji ini mereka melakukan pemasaran itu melalui GoFood, ShopeeFood, dan WhatsApp Story. Nah, biasanya untuk Gali sendiri biasanya sering update status gitu yang sekiranya jus-jus yang ready di hari itunya gitu. Nah, habis itu untuk citra usaha untuk kedai jus Janji ini itu menempatkan diri sebagai kedai jus yang mengedepankan kesehatan, keaslian bahan, serta kualitas produk gitu. Habis itu kita next di analisis lingkungannya. Nah, untuk kedai jus GNG ini, dia tuh beroperasi di lingkungan usaha yang cukup kompetitif. Yang tentunya ada pesaing lah di komplek itu gitu ya. Nah, khususnya pada sekitar minuman itu sendiri yang itu siap saji gitu. Nah, pesaingnya di sekitar jus GNG ini umumnya berasal dari UMKM juga gitu atau usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di bidang penjualan minuman. Secara umum, pesaing dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama. Yang pertama, kedai minuman kekinian, dan yang kedua, penjual jus buah sejenis. Nah, aku akan jelasin tentang kedai minuman kekinian. Nah, minuman kekinian ini adalah jenis usaha yang banyak ditemukan di sekitar lokasi jus JNG karena memiliki daya tarik kuat bagi kalangan remaja dan mahasiswa. Nah, produk yang ditawarkan juga biasanya berupa minuman yang manis gitu ya, berbasis gula, susu, dan perisa buatan dengan tampilan menarik, serta strategi promosi yang cukup kuat gitu, cukup kencang di media sosial. Nah, dan harganya juga relatif terjangkau dan variasi menu yang cukup beragam. Dan ini adalah salah satu kompetitor daripada kedai jus JNG ini. Nah, habis itu yang kedua, saya jelasin tentang penjual jus buah sejenis. Nah, tentunya di komplek ini juga itu ada yang menjual jus yang sama sesuai dengan
yang sama dengan kedai jus Genji ini. Nah, selain minuman kekinian, terdapat juga pesaing yang berupa atau sejenis yaitu penjual jus yang baik dalam bentuk gerobak kaki lima maupun kedai sederhana. Produk yang dijual umumnya jus buah segar, namun sebagian masih kurang memperhatikan aspek kebersihan, konsistensi rasa, dan kualitas bahan baku. Nah, keberadaan pesaing-pesaing tersebut membuat pasar minuman di sekitar jus Genji ini bersifat dinamis dan menuntut pelaku usaha untuk memiliki keunikan serta nilai tambah agar diminati oleh konsumen dan agar kedai jus Genji ini lebih bisa berkelanjutan gitu. Oke, next. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan kedai jus GNG ini akan dijelaskan oleh saya. Jadi kelebihannya itu seperti yang sudah dijelaskan, mereka itu menggunakan buah segar dengan komposisi lebih banyak buah dan sedikit air es sehingga jus lebih kental dan terasa seperti buah asli. Dan ini sudah mendekati dengan Boost Juice. Jadi Boost Juice yang kami gunakan sebagai patokan untuk pengembangan UMKM ini, mereka menggunakan 100% buah asli. Jadi ini sudah mendekati dari target yang ingin kami capai. Terus yang kedua itu menerapkan SOP. Jadi mereka takaran gula, susu, dan buah tuh konsisten. Jadi rasanya juga konsisten, tidak terlalu manis dan tidak hambar. Yang ketiga itu mereka menonjolkan keaslian bahan, aspek kesehatan, dan kebersihan dibanding penjual jus lain dan minuman kekinian. Jadi yang tadi sudah dijelaskan teman saya kalau kedai-kedai minuman lain tuh masih kurang memperhatikan kebersihan, tapi kedai jus Janji ini memperhatikan kebersihannya. Lalu yang keempat itu ada mendapat banyak pujian terkait rasa. Jadi kelebihan mereka tuh ada di rasa yang enak dan harga yang dinilai sebanding dengan porsinya worth it. Terus yang kelima itu ada memanfaatkan layanan online delivery. Jadi mereka itu sudah nggak yang konvensional banget, tapi mereka juga sudah go digital menggunakan aplikasi GoFood atau ShopeeFood dan juga promosi melalui WhatsApp Story untuk menginformasikan stok buah segar. Namun, mereka juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu, area kedai masih relatif kecil sehingga kurang nyaman untuk pelanggan yang ingin minum di tempat, terutama saat ramai. Yang kedua itu waktu tunggu dapat menjadi lebih lama, sekitar 6 sampai 10 menit pada jam sibuk karena banyaknya pesanan. Yang ketiga juga, aktivitas pemesanan digital mereka tuh masih melalui WhatsApp Story, belum optimal memanfaatkan platform lain seperti Instagram, TikTok yang untuk em, untuk trafficnya tuh lebih tinggi di aplikasi tersebut dibandingkan hanya di WhatsApp Story. Karena di WhatsApp Story kan terbatas hanya di kontak saja, tidak untuk semua publik. Jadi dan strategi konten mereka itu belum terencana. Jadi untuk promosinya ini harusnya bisa masih ditingkatkan. Terus yang terakhir, mereka masih harus bersaing dengan minuman kekinian yang kuat secara tren dan promosi serta berpotensi dianggap lebih mahal karena menggunakan buah asli. Next. Oke, baik. Jadi di sini aku akan menjelaskan strategi pengembangannya. Jadi yang pertama itu dari strategi branding. Intinya tuh kalau branding dari segi logo dan warna yang konsisten. Nah, JNJ ini tuh perlu punya tampilan yang rapi dan profesional. Misalnya tuh warna logo dan desain kemasan yang sama terus. Jadi pas orang itu kayak langsung tahu, oh ini tuh JNJ tuh kayak gini. Terus yang kedua ada ciri khas produknya. Terus ditekanin kalau jus JNJ itu lebih banyak buah, lebih sedikit air atau es. Itu jadi pembeda dari pesaing. Jadi orang-orang pada tahu kalau mau jus yang benar buah itu ke GNJ. Nah, terus ada strategi produk. Kalau dari strategi produk ini tuh kayak nambah varian rasa. Misalnya nggak cuman contohnya tuh nggak cuma alpukat dan mangga doang, tapi bisa nambah menu baru kayak eh, chia seed atau yogurt itu biar terlihat lebih healthy lifestyle. Terus ada menu limited edition. Sesekali juga bisa menu musiman atau edisi terbatas gitu. Selain ngatasin stok buah yang kadang habis, itu juga bikin konsumen kena FOMO dan pengen coba. Terus yang ketiga itu strategi promosi. Kalau
promosi itu pakai promo bundling, kayak bikin paket khusus buat keluarga. Jadi sekali beli bisa langsung beberapa gelas. Jadi penjualan tuh per transaksi jadi lebih besar. Terus ada diskon di hari tertentu, kayak promo Senin Kamis atau di weekend. Jadi buat saingan sama minuman lain kayak boba ataupun kopi yang sering banyak main diskon juga. Terus yang keempat itu strategi digital marketing. Nah, kalau digital marketing itu bisa aktif di Instagram dan TikTok. Jadi nggak cuma di upload di WA Story doang, tapi juga posting di kayak Instagram, TikTok itu biar konten visualnya yang menarik. Terus adanya testimoni. Jadi menampilkan ulasan pelanggan sebagai bukti kualitas rasa ataupun review jujur dari pelanggan. Nah, yang terakhir itu strategi pelayanan. Lalu eh, dari segi kualitas dan higienis itu menjamin kebersihan dan konsistensi rasa melalui SOP ketat. Terus ada service excellent, pelayanan ramah untuk mengimbangi keterbatasan tempat dan waktu yang tunggu. Next. Nah, di sini aku bakal bacain transkrip hasil wawancara kita. Nah, sebelum itu kami melakukan wawancara itu secara online melalui platform Zoom. Itu dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2025. Nah, untuk pewawancara sendiri itu ada saya, Lika, Bilkis, dan Prisil. Nah, narasumbernya seperti yang tadi saya sebutkan, owner JNJ Juice yaitu Galih, yang itu mahasiswa akuntansi. Nah, untuk pertama-tama kami melakukan pendahuluan terlebih dahulu. Untuk teksnya seperti, halo Kak, perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami akan melakukan wawancara singkat untuk keperluan tugas strategi kebijakan bisnis mengenai UMKM JNJ Juice. Nah, khususnya tentang produk operasional dan strategi pemasaran. Nah, setelah itu kami menanyakan apakah kira-kira kakaknya berkenan untuk meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Dan kata ownernya tuh dia bilang, iya silakan. Habis itu untuk pertanyaan pertama itu kami memberi pertanyaan mengenai seputar produk dan kualitas. Nah, bagaimana si JNJ Juice ini memastikan kualitas rasa dan kesegaran jus yang disajikan ini tetap sama dengan hari-hari sebelumnya. Nah, kira-kira apakah ada prosedur buku atau SOP dalam memilih bahan baku dan proses pembuatan jus? Nah, habis itu kata narasumber, dia jawab di kedai jus Genji ini memiliki konsistensi itu adalah kuncinya gitu. Dan Genji Jus ini memiliki beberapa SOP dan memiliki takaran sendiri gitu. Yang pertama, untuk takaran kami menggunakan resep baku untuk gula, susu, dan potongan buahnya sehingga rasanya itu konsisten atau tidak berubah-ubah dan untuk kemanisannya tidak hambar. Yang kedua, sebelum dibuka, JNJ Jus ini melakukan pengecekan terhadap stok buah. Nah, jika ada buah yang mulai layu atau tidak layak digunakan, itu langsung kami sisihkan dan tidak kami jual ke pelanggan. Nah, habis itu untuk pertanyaan selanjutnya, kita nanya kira-kira untuk varian jus yang paling laris atau yang paling diminati oleh pelanggan itu varian jus apa dan apakah ada rasa khas atau produk yang membedakan GNG Juice ini dengan kompetitor gitu. Habis itu dari narasumber dia bilang untuk varian yang best seller untuk saat ini adalah jus alpukat dan jus mangga. Yang membedakan kedai jus GNG dengan yang lain itu kekentalan dan jusnya itu sendiri. Dan GNG jus ini mengedepankan lebih banyak buah dan sedikit air atau ice. Nah, jadi pelanggan itu benar-benar merasakan minuman buah asli gitu, bukan hanya minum air es gula rasa buah. Nah, selain itu juga JNJ Juice ini menawarkan opsi gula yang disesuaikan atau bisa ditakar sesuai keinginan pelanggan gitu. Nah, habis itu untuk selanjutnya kita nanya bagaimana cara JNJ Juice ini memilih dan memastikan kualitas bahan baku buah, gula agar selalu segar dan berkualitas yang baik gitu ya, yang terbaik gitu yang dimiliki oleh JNJ Juice. Habis itu untuk narasumber ini menjawab, kami bekerja sama dengan pemasok buah UMKM juga yang mana pemasok kedai jus JNJ ini adalah UMKM juga gitu.
Dan untuk beberapa buah musiman seperti mangga itu harus dia seleksi dulu karena mungkin ada beberapa mangga yang tidak bisa digunakan atau belum matang dan sebagainya. Itu dilakukan seleksi langsung secara handpack atau dipilih sendiri gitu. Jadi mengurangi terjadinya kesalahan memilih gitu. Untuk memastikan buah yang kedai JNJ ambil ini buah yang bagus untuk di jus gitu. Habis itu yang selanjutnya pertanyaan kedua kita menanyakan seputar operasional layanan. Nah, berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk memesan hingga menerima jus mereka, terutama saat jam sibuk atau ketika kedai JNG Jus ini banyak pelanggan gitu atau banyak pesanan. Nah, habis itu narasumber menjawab, dalam kondisi normal, biasanya kami membuat sekitar 3 sampai 5 menit per gelas. Namun saat jam sibuk seperti jam pulang kantor dan jam makan malam, itu waktu tunggunya bisa jadi 6 sampai 10 menit dikarenakan banyaknya pesanan yang diterima. Nah, habis itu kira-kira kita nanya juga selanjutnya, kira-kira keluhan apa dan pujian apa sih yang sering disampaikan pelanggan terkait layanan di GNG Juice? Nah, apakah desain dan suasana gerai sudah mendukung kenyamanan pelanggan? Nah, habis itu untuk penjawabannya, pujian yang paling sering kami terima adalah soal rasa yang enak dan harga yang worth it. Nah, pelanggan tuh merasa porsinya yang sebanding dengan harganya. Kalau untuk keluhan, biasanya terkait tempat yang lumayan kecil karena emang bertepatan di Fort Court gitu, jadi tempatnya itu terbatas gitu. Dan terkadang kesusahan jika ingin diminum di tempat gitu sih. Baiklah, selanjutnya. Silakan kepada Priscil untuk kesimpulan. Oke, jadi pada slide kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa kedai jus JNJ ini merupakan usaha jus buah segar yang memiliki keunggulan utama pada produk kualitasnya. Hal ini terlihat dari penggunaan buah yang segar, kebersihan dalam proses produksi, serta konsistensi rasa yang dijaga melalui penerapan SOP yang baik. Selain itu, konsep lebih banyak buah dan lebih sedikit air atau es menjadi ciri khas yang membedakan kedai jus JNJ ini dari minuman kekinian dan penjualan jus lainnya. Konsep ini memberikan nilai tambah karena produk terasa lebih alami dan sehat bagi konsumen. Namun, kedai jus G&G ini juga masih menghadapi beberapa tantangan, seperti persaingan usaha yang semakin ketat, serta keterbatasan dalam strategi promosi digital. Hal ini perlu menjadi perhatian agar usaha dapat terus berkembang. Nah, melalui proses benchmarking, dengan model bisnis Boost Juice, dapat disimpulkan bahwa penguatan branding, inovasi produk, serta pemanfaatan digital marketing sangat penting untuk meningkatkan daya saing. Dengan menerapkan strategi tersebut, diharapkan kedai jus JNJ dapat berkembang lebih optimal dan berkelanjutan di masa depan. Oke, aku kembalikan ke Lika. Nah, jadi aku mau sedikit tambahan juga, karena sebenarnya ini kan owner teman aku sendiri gitu, tapi dia itu tidak hanya menjual jus aja, tapi sebenarnya banyak yang dia jual juga di Vodcard itu, tapi juga punya dia juga gitu. Nah, dia tuh banyak kayak jual smoothies dan lain-lain, dan itu memang kalau misalkan saya ke tempat itu selalu ramai gitu, karena target marketnya juga sesuai dengan lingkungan di mana Fordcat itu berada. Jadinya si GNG Juice ini selalu rame gitu di setiap malam karena jus gitu ya. Jadi pasti aja ada peminatnya gitu. Gitu sih tambahan dari aku. Oh ya, dan juga untuk boleh ke strategi lagi nggak? Nah, di sini aku ingin ngasih detail lagi untuk strategi digital marketing. Jadi kan aktif di Instagram dan TikTok itu bisa bikin satu akun baru yang fokus niche-nya itu di konten di jus. Seperti misalkan contohnya yang rame di TikTok itu Ucup. Kalau misalkan kalian tahu Ucup Jus itu dia kontennya tuh mempromosikan usaha dia menjual jus
tapi nggak yang iklan banget. Jadi strategi ini bisa digunakan, jadi diseling-selingin gitu loh. Jadi bukan yang iklan monoton banget sehingga orang-orang tuh bakal bosen nontonnya, tapi diselingin dengan vlog-vlog dan juga tips and trick cara memilih buah yang segar dan juga gimana cara bikin jus yang enak itu kayak gimana dan mendengarkan apa keinginan konsumen. Terus juga dia bisa custom ukuran, jadi kayak ketika konsumen itu pengen jus dengan ukuran tertentu yang di luar ukuran dia, itu dia bisa memenuhi itu dan dijadiin konten sehingga itu menarik untuk orang-orang. Jadi bisa ditampilkan untuk strategi digital marketingnya lebih aktif di TikTok dengan niche khusus dan juga dengan konten yang tidak membosankan, tidak monoton. Seperti itu. Next. Baiklah. Oke. Oke, baiklah. Sekian dari kelompok 7. Itulah hasil wawancara kami dengan kedai jus GNG dan juga bagaimana kelompok kami menyarankan strategi pengembangan supaya kedai jus GNG ini tidak hanya stuck di level UMKM tapi juga bisa berkembang dengan harapannya bisa seperti Bus Jus, yaitu perusahaan yang kami gunakan sebagai patokan untuk UMKM ini. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.